digunakan untuk bahan perindustrian. Dan yang kedua, sumber daya alam bahan pangan, yaitu sumber daya alam yang digunakan untuk bahan makanan. Dan yang ketiga, sumber daya alam bahan sandang, yaitu sumber daya alam yang digunakan untuk pembuatan kain. Dan yang keempat, klasifikasi berdasarkan cara pengelolaan dan pemanfaatannya. Klasifikasi berdasarkan cara pengelolaan dan pemanfaatannya terdapat dua macam sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu relatif cepat. Pembaharuan bisa terjadi dengan dua jalan, antara lain: satu, pembaharuan dengan reproduksi, atau disebut juga dengan pembaharuan dengan berkembang biak. Dan yang kedua, pembaharuan dengan adanya siklus. Pembaharuan dengan adanya siklus terjadi dalam proses yang melingkar, membentuk siklus. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena tidak ada penambahan atau pembentukannya sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia. Penggolongan sumber daya alam. Sumber daya alam digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu sumber daya alam materi, sumber daya alam hayati, sumber daya alam energi, sumber daya alam waktu. Konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam berdasarkan 3 prinsip, yaitu prinsip berwawasan lingkungan dan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, prinsip mengurangi, dan prinsip daur ulang. Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ada 5, yaitu penghijauan dan reboisasi, sengketa, pengembangan daerah sungai, pengelolaan air limbah. Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip mengurangi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita memerlukan berbagai sumber daya alam. Sumber daya alam yang bersifat hasil tambang, energi, maupun hayati. Dalam mengambil sumber daya alam, jangan diambil keseluruhan atau dihabiskan, tetapi berprinsiplah mengurangi saja. Pengambilan yang dihabiskan akan merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem lingkungan. Sumber daya alam mempunyai sifat saling bergantung satu sama lain. Dengan demikian, suatu tindakan terhadap sumber daya alam akan berdampak pada sumber daya alam yang lain. Rusaknya hutan akan mempengaruhi ekosistem sehingga dapat menyebabkan terjadinya erosi, banjir, dan kekeringan, serta sebagainya. Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip daur ulang. Dengan teknologi maju, manusia dapat memanfaatkan sampah untuk dijadikan kertas ataupun pupuk organis. Sampah-sampah yang berasal dari organik dapat diproses menjadi pupuk organik dan digunakan untuk memupuk tanah. Proses daur ulang adalah pengolahan kembali suatu massa atau bahan